Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I'm so glad to hear that you are in a great and health condition. Di tengah gempuran flu, batuk pilek, kemudian diare. Saya sendiri juga agak serak nih. Penting banget ya untuk menjaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Our discussion today is about descriptive text. Materi ini sudah dipelajari sejak SD ya. Dulu banget itu saya ingat kita belajar descriptive text udah mulai dari tema yang sangat sederhana sampai kemudian di SMP, di SMA ketemu lagi dengan tema yang sedikit lebih rumit dan butuh research. Oke, langsung aja deh. Let's talk about more descriptive text. In the slide, you can see the definition of descriptive text. It is a text that describes a particular object in detail. Tulisan yang mendeskripsikan a particular object. What is particular? Ada yang tahu? Apa sih arti particular itu? This word has similar meaning with spesifik, kemudian apa lagi ya? Eksklusif, distinctive, certain, definite, apa lagi ya? Intinya, dalam bahasa Indonesia, particular berarti khusus, tertentu, khas, terperinci, yang hanya itu. Jadi, objek tertentu, objek yang jelas dan hanya itu. But in detail. Ada ya, itu di definisinya in detail. Jadi, dijelaskan secara mendalam, secara menyeluruh. So, this text portrays the image of a certain thing from which the writer wants to transfer it to the reader. Jadi, teks deskriptif ini mampu menggambarkan atau memberikan informasi mengenai suatu objek yang spesifik dan setahu saya mostly descriptive text depict or describe the image of a certain person, animal, things, and location or place. Jadi teks ini itu bisa digunakan untuk menggambarkan apapun, apa saja, but in particular atau yang bersifat spesifik, ya. Nah, berikut adalah the social function of descriptive text. Fungsi sosial atau kegunaan teks deskriptif. To inform the readers about illustration of certain person, places, or some things in specific way. Ini tadi mirip-mirip ya sama definisinya. Jadi untuk memberitahu atau mengilustrasikan mengenai sesuatu tertentu dengan cara tertentu. Jadi kata kuncinya ada di tertentu. Sesuatu ini bisa berupa person, orang, tempat, atau segala macam hal ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada dua teks yang hampir mirip social function-nya, yaitu text report dan text deskriptif. Sama-sama menginformasikan atau mendeskripsikan tentang sesuatu. Sesuatunya bisa juga orang, tempat, atau segala hal tadi. Cuma bedanya tema dalam text report ini lebih general gitu. Text report ini lebih generally, sedangkan kalau teks deskriptif itu lebih spesifik. Jadi kalau report lebih general dalam membahas sesuatu, masih bersifat umum temanya. Sedangkan deskriptif text temanya itu lebih mengerucut, lebih khusus, sesuatu yang particular. Contohnya, kalau di report text kita membahas rumah, di deskriptif ini nggak bisa nih hanya rumah, karena rumah itu kan general ya, banyak rumah. Kita harus tentukan rumah yang mana yang mau kita bahas.
Rumahku kah, rumahmu, atau rumah siapa? Gitu. Jadi jelas ya, nggak bisa secara garis besar, harus mengerucut kalau di descriptive text ini. Okay, let's go to the next slide. This is the generic structure, susunan teksnya. This text is so simple ya. In my opinion, this text is the simplest text in English. Jadi teks yang paling easy menurut saya, teks yang paling sederhana. Bisa dilihat generic structure-nya hanya ada 2. It has just 2 structure. The first is identification and the second is description. Identification itu bagian pembukanya, bagian awal setelah judul. Introduce and identify specific object intended to be described. Jadi bagian perkenalan yang berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang topik spesifik atau hal spesifik yang kita bicarakan atau yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Sedangkan di bagian description-nya ini intended object using descriptive details or information about the object, characteristic, appearance, personality, habits, or qualities. Jadi lebih jelas ya kalau di bagian description ini berisi penjelasan secara rinci, jelas, khusus, dan mendalam mengenai benda yang dideskripsikan. Yang dibahas di sini bisa mengenai karakteristiknya, appearance-nya, penampilan, sifat-sifat, quality, atau ciri-ciri khusus lainnya. Jadi dijelaskan secara keseluruhan kalau di bagian description-nya ini. Sedangkan di identification tadi hanya berupa garis besarnya. Okay. And the language features of descriptive text are focusing in specific object, generally using present tense, using adjective and adverb, and then using passive voice. Jadi ada 4 unsur kebahasaan yang kita diskusikan di sini. Yang pertama, focusing in specific object. Yang dibahas atau yang dibicarakan dalam teks deskriptif itu hanya fokus pada objek tertentu yang bersifat spesifik. Kemudian generally using present tense. Tenses-nya menggunakan tenses present tense. Present tense itu yang gimana? Yang masih ingat? Yang menggunakan do atau does dalam kalimat verbal dan menggunakan is, am, are dalam kalimat nominal. Tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu fakta mengenai sesuatu. Karena yang kita deskripsikan ini nggak boleh hoax ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, harus jelas juga penggambarannya. Makanya pakai present tense. Kemudian using adjective, kata sifat, and adverbs, kata keterangan. Nah, baik adjective atau adverb ini banyak sekali jenisnya. Mungkin next kita bisa bahas di diskusi yang lain ya, di video terpisah maksudnya, untuk lebih jelasnya. Tentunya kalian paham kan kalau adjective itu kata sifat dan adverb kata keterangan. And then the last, using passive voice. Passive voice itu kalimat pasif, kalimat yang diterangkan. Untuk lebih detailnya kita lihat aja ya contohnya. Kemudian kita analyze teksnya bersama-sama biar lebih jelas dan mudah dimengerti. Okay, let's see the example. I have a text about a place. Teks deskriptifnya kali ini mengenai suatu tempat. Tempatnya apa? Padar Island. Nah, di sini nih ada gambarnya cantik ya. By the way, I took this picture by myself loh when I visited this destination. It is one of favorite destination
in Labuan Bajo. Ada yang udah pernah ke sana? Cantik ya? Cantik banget, bagus banget. Meskipun naiknya agak perjuangan sih. Beberapa ratus anak tangga gitu. Tapi sampai atas puas banget lihat pemandangannya. Yang belum pernah ke sana diagendakan deh. Bener nggak nyesel, bagus banget. Oke, mari kita bahas ya, biar lebih tahu tentang tempat ini. Sebaiknya dibaca masing-masing aja ya, biar lebih hikmat juga bacanya, lebih memahami. Kalau saya langsung aja bahas sambil analyze ya. Kita mulai dari language feature-nya dulu. Biasanya emang kalau analyze itu dimulai dari social function, kemudian generic structure-nya sih language feature di belakang. Tapi karena barusan kita baru-baru aja selesai membahas language feature-nya, makanya saya mulai dari language feature-nya dulu. Language feature-nya tadi focusing on a specific object. Jadi kalau dilihat, bisa dilihat secara sekilas aja juga ya. Teks ini fokusnya on a specific object, yaitu Padar Island. Meskipun banyak nih di sini diceritakan pulau-pulau di sekitarnya, tapi di sini yang dibahas secara rinci, secara mendetail hanya mengenai Padar Island. Kemudian tensesnya kita bisa lihat di sini banyak kalimat yang menggunakan present tense dan passive voice. Kalimat pertama aja udah present tense nih. Padar Island is a part of the cluster of Komodo National Park. Kalimat keduanya, it is located about 30 kilometers or 20 miles from Labuan Bajo. It is located, passive voice ya. Padar is a stunningly beautiful island and one of the only places in the world where you can find pink, black, and white sand beaches all under one island. Present tense lagi dalam bentuk nominal. It is all surrounded by three turquoise bays, and curiously, each one of the base beaches has different colored sand. It is all surrounded, berarti passive voice. There are 6 species of shark. Present tense ya. Jadi kalian bisa lihat di sini menggunakan present tense dan passive voice. Kalian bisa menemukan present tense dan passive voice ya dalam teks ini. Kemudian using adjective and adverb. Adjektifnya dulu nih kita cari. Small. Small adjective ya. Apalagi? Largest. Largest juga beautiful. Bahkan color nih, pink, black, white ini juga adjective. Kalau adverbnya ada apa? Stunningly, and then additionally, especially, ada lagi mostly, banyak juga ya. Oke, jadi untuk language feature-nya yang kita bahas sebelumnya sudah ada semua ya. Focus on specific participant, present tense, passive voice, adverb, and adjective. Ada semua, oke? Sekarang kita lihat generic structure-nya. Suatu teks pasti selalu diawali title. Judulnya paling atas. Judulnya Padar Island. Kemudian identification. What is the part of identification? Jelas banget ya, ada di first paragraph. Nah, di sini di identification-nya penulis menjelaskan secara singkat mengenai lokasi dan apa itu Padar Island. Singkat, padat, dan jelas tapi menarik ya. And then paragraf selanjutnya ada 3 paragraf lainnya are the part of description. Di paragraf kedua ini dijelaskan lebih lanjut tentang Padar Island, kemudian tentang lokasi lebih jelasnya lagi. And then the third paragraph is about the appearance, jadi dijelaskan rinci visualnya tentang keindahan yang terdapat di Pulau Padar.
And then the last paragraph, kita bisa lihat di sini dijelaskan tentang satwa apa saja yang terdapat di sana. Karena ini pulau ya, an island, jadi kebanyakan yang ada di sini adalah binatang laut. Oke, jadi dengan membaca teks ini aja kita udah bisa membayangkan ya, gimana sih Pulau Padar itu? Masya Allah, it is so wonderful. Beneran deh, secantik itu emang. Cantiknya kayak gimana kalian bisa baca nih di paragraf ketiga. Kemudian lanjut analyze lagi the social function. Udah jelas banget ya kalau the social function of this text is to inform you about illustration of Padar Island. Jadi untuk menceritakan dan memberikan gambaran nyata tentang Pulau Padar. Jadi gimana? Menarik dan cukup jelas ya? Do you have any question? Please feel free to ask if you have some question. Just leave your question on the comment box. You can leave your question, suggestion, or any feedback ya. Saya tunggu. Silakan aja kalau ada pertanyaan, ada saran bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau request materi, boleh juga loh. Materi yang ingin kita diskusikan, silahkan aja ditulis di kolom komentar ingin dibahas apa, ingin dijelaskan mengenai materi apa ya. You also can reach me on my Instagram account. Kalian bisa lihat di slide ya. Di situ namanya @imeliabayu. @IMELLIEBAYU. Ya. Di situ biasanya saya sering sharing tentang beberapa hal, tapi beda topik sih sama apa yang saya share di sini. Oke, kalau gitu thank you for watching and see you on the next discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.